Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mas-mas dan mbak-mbak yang masih berlatih untuk menghadapi uji kompetensi ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan untuk menentukan letak kolom ya. Jadi baik itu kolom strukturnya maupun kolom praktisnya ya. Nah, untuk menentukan kolom, kita bayangkan bahwa kita di denah lantai 2 dulu ya. Bahwa di sini ada lantai ya, lantai 2. Itu yang pertama adalah dibatasi oleh ini. Ini adalah lantai 2, saya tulis ya. Ini ada lantai ya. Ini lantai 2. Kemudian yang di sebelahnya juga, yang ini juga ada lantai 2 di sini. Nah, ini juga ada lantai 2 ya. Tapi kalau ini yang kotak yang di bawahnya kamar tidur itu, yang ini adalah tangga ya. Jadi kalau tangga itu tidak ada lantainya, jadi kosong ya. Nanti akan diisi oleh konstruksi tangga ya. Jadi ini tangga ini. Jadi namanya tangga. Nah, seperti ini. Jadi kalau tangga ini nanti tidak ada lantainya, saya akan silang ini supaya kelihatan ya bahwa ini adalah lubang tangga ya. Nah, ini. Jadi yang ada lantainya hanya 2 petak ini. Petak 1 yang besar ini dan petak 1 lagi yang kecil ini. Ini yang ada lantainya, lantai 2 ya. Nah, lantai 2 ini nanti akan dipikul atau disangga oleh balok ya. Yang wajib atau yang harus ada itu adalah balok-balok di bagian tepi ini ya. Ini lantai ini nanti akan disangga oleh balok-balok yang ada di tepi ini. Ini coba kita besarkan garisnya supaya jelas. Nah, ini adalah balok untuk lantai 2. Nah, yang merah tebal ini adalah balok untuk lantai 2 yang fungsinya untuk menyangga atau untuk menahan dak lantai 2-nya. Nah, ini balok-baloknya, ini balok, yang ini juga balok, yang ini juga balok ya. Nah, itu ya, pokoknya yang pinggir ini balok. Nah, balok ini nanti akan ditumpu lagi oleh yang namanya kolom ya. Di mana numpunya? Ya, minimal di sudut-sudut di sudut-sudut balok ya. Jadi balok ini akan ditumpu oleh kolom yang ada di sudut ini sama ini gitu ya. Tuh. Oleh karena itu di ujung balok ini sama ini harus ada kolomnya ya. Nah, karena ini lantai 2, kolomnya kita gunakan kolom struktur ya, kolom struktur, dan diusahakan tidak muncul ke luar dinding atau terlihat dari luar dinding ya. Nah, ini kita pilihkan posisi kolom mana yang kira-kira tidak terlihat dari luar nantinya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nih ya. Jadi ini nanti kalau ada dinding ke sana, ini lebarnya 15, dia nggak akan kelihatan. Tapi kalau posisinya ini saya putar ke arah yang memanjang ke atas, nanti jadi keluar, jadi kelihatan ya. Satu lagi yang di sini ya. Yang ini juga balok ini harus disangga 2 kolom. Nah, ini. Jadi kolom ini dengan kolom ini digunakan untuk menyangga balok ini. Sedangkan balok ini digunakan untuk menyangga lagi dak lantai 2 gitu ya. Cuman kalau posisinya seperti ini, nah ini kelihatan, ini nanti dari dalam kamar kelihatan ya. Makanya harus kita putar. Kita putar nih. Nah, kita putar seperti ini.
sehingga kolom ini tidak akan terlihat gitu ya. Mana lagi kira-kira yang harus dipasang kolom ya? Jadi balok ini sudah ada yang nyangga kolom ini sama ini ya. Nah kolom ini yang belum, kolom ini satu sudah ada yang menyangga tapi satunya belum. Nah berarti ini harus kita kasih atau kita pasang kolom struktur ya. Nah seperti ini misalnya di sini ya, tuh. Jadi balok ini ditumpu oleh dua kolom, kolom atas dan kolom yang di bawah ini ya. Kemudian yang ini lagi, balok ini yang satunya sudah ada kolomnya, jadi balok ini sudah menumpu di kolom yang atas ini, tapi yang bawah belum ada ya, berarti yang bawah ini perlu dipasang kolom. Tuh. Ini saya taruh di sini ya. Nah sehingga balok ini sudah semuanya mendapatkan tumpuan yaitu kolom struktur ya. Nah sekarang yang lantai yang berikutnya yang lebih kecil ini ukurannya, nanti lantai ini akan ditumpu oleh balok ini ya. Ini akan saya putus dulu supaya apa namanya kita putus dulu aja nih sini, jadi biar jelas ya. Nah ini ya, jadi dak lantai ini akan disangga oleh balok ini, balok ini, balok ini, balok ini ya. Nah tuh ini kita potong dulu nih supaya yang tebal cuman bagian yang apa namanya yang terdapat balok aja. Nah saya kembalikan lagi seperti ini. Oke, jadi balok lantai 2 ini akan ditumpu oleh balok ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini akan saya tebalkan ya, seperti tadi saya tebalkan. Nah ini sekarang kita mulai untuk memasang kolom strukturnya. Nah untuk balok yang ini itu belum ada tumpuan kolomnya ya, maka harus dipasang kolom struktur. Tapi ini ingat ada perbatasan tanah di sini, dia tepat di perbatasan tanah supaya tidak keluar dari tanah kita. Kolom praktisnya itu dibuat rata seperti ini, kolomnya rata. Nah seperti ini ya, kita copy, kita letakkan di sudut sebelah kanan. Nah di sini ya, jadi balok ini sudah ada yang numpu dua kolom, kolom ini sama ini, betul ya. Sekarang balok ini satu sudah ada yang numpu ya, tapi yang satunya belum ada tumpuannya ya. Oleh karena itu di sudut ini harus dipasang kolom struktur ya, pasang kolom struktur seperti ini. Nah seperti ini ya, tuh. Jadi balok ini sudah ada tumpuannya, balok ini juga sudah ada tumpuannya. Nah sekarang balok ini, nah balok ini satu numpu di kolom struktur ini, satunya sebenarnya sudah ada tumpuannya, yaitu di balok ini ya. Jadi balok lantai ini sebenarnya hanya perlu satu kolom di sini aja, karena yang di sini sudah dia punya tumpuan di balok yang ada di sebelahnya ini ya. Tuh, termasuk balok yang ini sudah ada tumpuannya, dia satu kolom di belakang, satu kolom di depannya, dimana kolom di depannya juga ikut menjadi tumpuan di dak lantai yang ada di depannya. Jadi ini sebenarnya balok ini sudah mendapatkan tumpuan semua gitu ya. Tuh. Nah sekarang
bagian tangga ini karena tidak ada daknya, jadi bagian tangga nanti berlubang ya, tidak ada lantainya, maka ini bisa kita anggap bagian yang tidak menanggung struktur yang berat ya, dan ini kita bisa menggunakan kolom praktis saja sebenarnya ya. Tuh. Nah, setelah itu kolom-kolom ini akan kita copy dan kita pindahkan ke dinah lantai 1 ya. Ini kita copy dan kita pindahkan ke lantai 1 ya. Kliknya di sini, kita unduh dulu ya. Oke, ini kita pindahkan. Kita pindahkan, kliknya di sini, kita pindahkan ke kolom lantai ke dinah lantai 1. Nah, jadinya seperti ini ya. Tuh. Nah, sekarang kita cek kira-kira mana kolom yang mengganggu di dinah lantai 1 ya. Kita mulai dari sini. Ini kan saya ada pintu masuknya ya. Nah, kita lihat di dinah, gambar dinah. Nah, di sini ada pintu masuk. Ya, minimal pintu masuk di sini ya 80 cm atau 70 cm ya. Minimal. Nah, apakah kolom tadi itu mengganggu? Apakah ini jaraknya cukup untuk pintu masuk? Ya, kita ukur. Ya, kita ukur, ternyata jaraknya masih cukup untuk pintu masuk. Jadi, kolom ini nggak ada masalah berdiri di situ, ya. Tuh. Kemudian yang lainnya nggak masalah ya. Yang ini ternyata di gambar soal juga ada di sini nih ya, ini lurusnya ini ya, ini juga ada. Sedangkan kolom yang sebelahnya ini merupakan kolom ornamen saja ya, jadi ini bisa kita tambahkan dengan jarak yang sama. Kalau ini 100, di sini jaraknya ada 1, 2, 3, 4 ya, berarti 100 bagi 4 ya. Ini akan saya bagi 4 nih, 25 berarti ya. Ini akan saya copy saya offset 25 ya. Kemudian saya akan tempatkan kolom itu di garis bantu yang barusan kita offset. Nah, ini kita taruh di sini, kolom ornamen aja ya. Tuh ya, jadi besarnya kolom sama ya, cuman dengan jarak 25 gitu ya. Sebenarnya kolom yang dipakai itu ini ya, ini aja yang dipakai ya. Yang ini hanya tambahan untuk ornamen. Oke, yang sudut ini kita lihat. Ternyata di sudut ini ada jendela sudut ya. Nah, kalau di sudut ini ada kolom struktur, jendela sudut ini nggak bisa dipasang ya. Ya, kolom struktur harus kita geser ya. Berapa gesernya ke atas? Ya sampai lepas dari ukuran jendela sudut supaya tidak mengganggu ukuran pemasangan jendela sudut ya. Kita perkirakan 1 meter aja lah ke atas gesernya ya. Kita geser nih kolom ini ke atas 1 meter. Kita offset 100. Ini. Kemudian kita geser kolom ini ke atas tepat di asnya ini ya. Tuh. Nah, kalau ini geser ke atas, maka balok yang ini jadi nggak ada tumpuannya lagi ya. Maka harus kita tambahkan 1 kolom lagi yang jaraknya sama 1 meter, sehingga 2 balok itu punya masing-masing tumpuan kolom ya. Tuh, jadi ini kita offset lagi 1 meter. Kemudian arah kolomnya kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang datar ya. Nah, ini aja, pakai ini aja. Ini ya, kita
kita letakkan di sini ya, sehingga balok ini akan ada tumpuan lagi gitu ya, tumpuan lagi. Jadi balok ini tumpuannya ada dua, ini dengan ini gitu ya. Sedangkan balok ini tumpuannya masih tetap dua, balok kolom ini sama gitu ya. Garis bantunya kita hapus. Oke, untuk letak kolom struktur di denah lantai 1 sudah selesai. Sekarang kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Kita akan lihat gambar soal berikutnya. Jadi sepertinya yang teras ya, atau kita lihat bagian yang dipasang atap atap genteng ya. Kita lihat gambarnya ya, di gambar potongan ya. Ini juga berpengaruh kepada letak kolom. Nah, di gambar potongan BB ya, ini yang dipasang atap genteng atau atap penutup atap genteng itu tidak seluruhnya ya, tapi hanya sampai di sini aja, ke sini ya. Nah, ini kalau kita cross di denah, nah itu yang dipasang atap genteng itu dari sini sampai sini aja ya, itu dari sini sampai sini aja ya. Sedangkan yang ke depan, yang ke depannya ini ya, yang ke depannya ini atapnya dak. Nah, atapnya dak ini, atapnya ya. Tuh, itu untuk yang depan ya, untuk yang depan. Sedangkan untuk yang belakang kita bisa lihat di tampak ini, tampak samping ya. Nah, ini bisa lihat, ini yang dipasang atap cuman di sini aja ya. Yang depan tadi ini dak, yang depan tadi, yang ini sampai ke belakang ini juga dak, ini atapnya dak ya. Jadi kalau kita lihat di denah ya, kalau kita lihat di denah, yang dipasang atap genteng di lantai 2 itu hanya dari dinding ini sampai dinding ini aja ya, dinding ini sampai dinding ini aja itu. Jadi ini yang dipasang atap genteng. Sedangkan ini ke depan itu atapnya dak, dengan ini ke belakang atapnya dak ya. Itu yang perlu kita pelajari ya. Nah, oleh karena itu, karena ini atapnya dak di sini ya, ini kita seolah berada di atas lantai 2 ya. Jadi ini ternyata ini adalah atapnya dak. Nah, kita coba membatasi ya. Nah, membatasi seperti ini ya. Jadi ini ternyata lantai ini daerah ini merupakan atap dak. Saya tulis ya, atap dak. Kalau tidak dianalisa seperti ini nanti bisa salah ya. Jadi bisa salah konstruksinya, letak kolomnya salah itu ya. Itu. Jadi daerah ini merupakan, ini saya arsir sekalian ya supaya jelas gitu ya. Oh, itu adalah atap dak. Nah, misalnya ini 50. Nah, ini untuk menandain aja supaya kita jelas melihatnya bahwa ini adalah nanti atap dak ya. Kemudian ke depan ini, dari sini ke depan ya, ini kita tandain juga ya. Nah, di sini juga atapnya dak. Ini atapnya dak ya. Oke, kalau sudah saya arsir lagi. Nggak salah sampai di situ ya. Nah, itu atapnya dak ya. Nah, ini ya. Nah,
sehingga yang dipasang atap genteng hanya ini, ya, hanya ini. Nah, kalau ini atapnya dak, tidak seluruhnya amar ini atapnya dak, maka untuk menyangga dak ini di sini harus ada balok, ya. Baloknya nanti gantung, ya, ada balok tapi di bawahnya nggak ada dinding. Tapi untuk bagian atap dak yang lain ini udah disangga oleh balok yang keliling ini, jadi sudah nggak ada masalah. Yang perlu kita pikirkan adalah ini, balok ini. Balok ini kalau apa namanya, ada atap dak, ya, kemudian ada balok gantungnya yang gantung, ya, maka di sini harus ada kolom, ya, harus ada kolom, ya, kolom praktis itu, ya, kolom struktur, ya. Nah, itu makanya ini kita buat, kita pasang kolomnya di situ, ya, kita pasang kolomnya di sini. Nah, ini untuk menyangga dak, ya, menyangga dak. Tuh. Jadi nanti ini ada balok gantung, yang lain disangga oleh balok yang sudah ada itu, ya. Kemudian yang ini juga gitu, ya. Kalau di sini tadi sepertinya sudah ada kolom yang hasil kita geser ini. Kita copy ulang, kita kembalikan ke sana, ya, karena itu tadi geser dari yang aslinya. Nah, ini, ya, nih, jadi ini adalah kolom yang dari bawah. Ini sudah nggak ada lagi sebenarnya, tuh, sudah nggak ada lagi, ya. Kemudian yang ini, yang sebelahnya juga ini perlu juga kita copy, pindahkan ke sini lagi, ya, karena di lantai 1 tadi kita ubah, ya. Oke, jadi ini lantai atapnya dak, ya. Di sini ada balok nanti, balok untuk menahan lantai dak ini, dak atap ini ada balok. Nah, di sini sudah ada tumpuannya, kolom, ya, tapi di sini belum, ya, di sini belum ada. Ya, oleh karena itu ini harus dipasang kolom untuk mendukung balok dak yang di atas lantai 2 itu, ya. Ini kita akan copy lagi, kita letakkan di sini, ya. Jadi seperti itu analisisnya, ya. Jadi ini tambahan kolomnya adalah ini, ya, ini sama ini, ya, ini tambahan kolomnya, ya, tambahan kolomnya itu, ya. Ini tambahan kolom ini akan kita pindah lagi ke sana untuk kita cross check lagi ke lantai 1. Nah, kita cross check lagi di sini. Nah, ini, jadi ini tambahan kolomnya ini sama ini, ya. Gitu. Oke, sekarang akan kita analisa ulang yang ini, ya, yaitu tentang jarak kolom, ya. Jarak kolom itu tidak boleh melebihi 4 meter, ya. Kalau kurang dari 4 meter boleh, tapi kalau melebihi, ya, diusahakan jangan, ya, karena kolomnya harus semakin besar kalau jarak kolomnya juga semakin lebar, gitu, ya. Oke, mungkin itu dulu, nanti akan kita lanjut di video berikutnya.